Salam. Salam. Yahoo. Yahoo. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis 45 BNKP mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing secara online. Kami pandu secara langsung dari Gereja BNKP Tangerang. Pada hari ini, yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Lala Arobarubu MTH, Preses Resort 45 BNKP. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 226. Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu, Sang mau dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhtanya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah. Janganlah tinggalkan kami sendirian di dunia yang fana ini. Berilah kami Roh Kudus yang mengajarkan kami firman Allah. Berikanlah kami gembala-gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya menggembalakan kami,
melawan kejahatan, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Ya Tuhan, karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup dan memerintah bersama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu, sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, Memang aku tahu
bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayatnya yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami resah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, datanglah untuk menghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Ya Kristus, Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing 1 sampai 2 menit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibawa
dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Marilah kita mendengarkan kisah kenaikan Yesus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222B. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 22B ayat yang kedua, agungkan kuasa namanya. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang, dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis engkau dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 8. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222B ayatnya yang ketiga, agungkan kuasa namanya. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 14. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222B ayatnya yang keempat, agungkan kuasa namanya. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, beri hormat di hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman
Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386, ayat pertama, 3 dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan, wujud hormat kami bagi-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang membawa persembahan kami kepadamu sebagai wujud syukur dan terima kasih kami atas segala berkat, penyertaan, perlindungan, dan pertolongan-Mu yang telah kami terima hingga hari ini. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan syukur ini ya Tuhan, sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau melanjutkan kasih setia-Mu dalam menolong, menyertai, dan memberkati setiap pekerjaan dan usaha jemaat-Mu, serta berkati juga kehidupan pribadi serta rumah tangga. Bapa yang empunya tuayan, karuniakanlah hikmat bagi para pelayan-Mu yang akan mengelola persembahan kami ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu melalui berbagai kegiatan pelayanan di jemaat-Mu. Kiranya kasih setia-Mu juga senantiasa nyata dalam kehidupan para pelayan-Mu. Dalam nama Yesus, Sang Penebus dan Pemilik kehidupan kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan melalui persembahan pujian dari BPMR 45 BNKP bersama dengan keluarga. Kehidupanku
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia oleh darah yang kudus, dosa kita ditebus. Firman kesaksian Roh, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam kuasa dan kejam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, yang menguasai seluruh kehidupan kami. Kiranya kami dapat diberikan hikmat, kecerdasan untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan mau menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kepada kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus tahun ini terambil dari Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil kepada segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan kepada kita yang terambil dari Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terlebih Bapak Ibu yang mengikuti ini di rumah, pertanyaan kita pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, pertama, kapan corona ini berakhir? Ada pemikiran yang mengatakan bahwa bulan Juni ini selesai. Ada juga yang mengatakan tidak, bulan September 2020 baru selesai. Bahkan ada yang memprediksi 1 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 2 tahun. Bahkan ada yang mengatakan tidak pernah berakhir. Corona menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya ada yang mengatakan ini adalah sebuah zaman, bukan zaman now lagi, tapi zaman normal. Artinya yang diharapkan di sini adalah bagaimana manusia bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan corona. Sementara Bapak Ibu, firman Tuhan kepada kita pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus tahun 2020 ini mengingatkan kepada kita akan tanggung jawab, akan kewajiban sebagai orang percaya. Pertama, memberitakan Injil kepada seluruh bumi.
dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ini disebut sebagai bagian dari amanah agung. Bahkan di Markus disebutkan kepada seluruh makhluk. Jadi tidak hanya terbatas kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk. Kedua, Bapak Ibu, dikatakan bahwa semakin hebat pelayanan itu dilakukan, maka semakin banyak juga penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Ketika tanggung jawab itu dilakukan, itu yang kita bilang tadi, katakannya tadi dalam tes itu, ada banyak tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Lalu yang ketiga, yang perlu kita lihat bahwa dalam tes itu, kita diingatkan untuk ikut serta membawa damai di antara manusia pada seluruh orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita melihat situasi ini antara penderitaan yang sementara kita alami, yaitu lagi masa corona, penuh dengan kedukaan, penuh dengan berbagai penderitaan. Nah, sementara diingatkan kita akan tanggung jawab, diingatkan kita akan kewajiban kita, tetap kita harus bersukacita kepada Tuhan. Bahwa kalau kita gereja BNKP ta'alui dari Fuseda, tentu ini tetap kita lanjutkan. Dan tidak mungkin sekarang lagi corona, berapa masih dari Fuseda dan ada corona. Tapi tetap kita lanjutkan hal itu, karena itu adalah kewajiban, tanggung jawab sebagai orang percaya. Kita juga harus lanjutkan mengenai diakonia, berbagi. Dan kita sangat bersyukur, jemaah-jemaah Resor 45 telah melaksanakannya. Sampai BNKP Sawangan, ini sudah ketiga kali mereka lakukan. Mungkin jemaah-jemaah lain baru 1 kali atau 2 kali. Jadi Sawangan telah 3 kali mereka lakukan. Itu karena ketua BPMJ-nya memang luar biasa. Tapi bukan berarti kita tidak bisa lakukan. Kita bisa lakukan ke depan. Bukan hanya jemaat, resor juga bisa melakukannya. Sampai sinode melakukannya. Bukan soal besar kecil, tetapi ada yang perlu dilakukan dalam berbagi ini. Tapi Bapak Ibu, saya tidak akan membawa kita ke arah sana. Bagaimana kita memberitakan Injil. Tetapi ada 3 hal yang menurut saya perlu menjadi renungan kita dalam masa corona ini. Pertama-tama adalah bagaimana kita menjaga kesehatan secara holistik. Ya, menjaga kesehatan secara holistik. Kesehatan yang secara holistik itu, pertama, bagaimana menjaga kesehatan secara fisik, secara holistik. Dan itu yang kita lakukan tadi. Bapak Pendeta Tangerang mengingatkan, kalau masuk mana mau cuci tangan di bawah atau di atas. Tapi semua kita tadi mau yang di atas saja, enggak mau yang di bawah. Artinya kita cuci tangan langsung di ruangan. Itu adalah secara fisik, kita harus perhatikan. Juga tadi kita telah melakukan menggunakan masker dari rumah sampai di sini. Bahkan tadi kalau boleh kita pakai masker walaupun di dalam bernyanyi. Tapi rupanya dari sisi teknis tidak mendapat sesuatu yang mendukung mengenai hal itu. Kemudian cuci tangan. Ini juga adalah bagian yang menjadi bagian dari kebersihan fisik.
dan lain-lain yang dihimbau oleh pemerintah. Walaupun kita harus sadari bahwa dari sisi kebersihan fisik ini ada juga yang bukan juga melawan istilahnya, tapi mengabaikan. Tapi kita bersyukur bahwa kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Sedapat mungkin himbauan-himbauan yang kebersihan ini menjadi bagian yang penting untuk kita. Kemudian yang kedua, kesehatan secara holistik, masalah mental. Ini juga perlu kita jaga dengan baik. Karena masa penderitaan ini, saraf-saraf kita tegang. Kadang-kadang kita baca di dalam grup, ada yang jenuh, ada yang bosan, ada yang kesepian. Semua ini apa kita alami. Sehingga kadang-kadang kalau saya baca di grup, kapan ini corona ini berakhir? Saya rindu ke gereja. Saya rindu beribadah bersama. Tapi kita tahan dulu. Ada waktunya nantinya. Maka kita harus jaga mental seperti itu supaya jangan menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka untuk mental ini sehat, Bapak Ibu, perlu kita ada latihan. Latihan pertama adalah latihan mindfulness. Mindfulness ini maksudnya ada kesadaran setiap orang percaya bahwa apa yang terjadi ini adalah bagian yang perlu kita jalani. Ya, bukan bagian yang perlu kita lawan atau bagian yang perlu kita menerapkan pemahaman-pemahaman yang kurang bagus untuk membantu mental kita. Kemudian perlu ada relaksasi pernafasan. Mengatur pernafasan dengan baik. Itu saya membaca sebuah pendapat dari seorang pakar psikologi. Dia mengatakan untuk mengatur pernafasan ini kita lakukan dengan menghirup udara melalui hidung selama 4 hitungan, lalu menahan selama 7 hitungan dan mengeluarkan melalui mulut dalam hitungan yang ke-8. Ada yang mengatakan, kenapa pakai angka-angka seperti itu? Bukan sebenarnya angka-angka itu menunjukkan sesuatu, bukan. Tapi lebih kepada supaya pernafasan gangguan mental kita lebih normal kembali. Kemudian dalam rangka menjaga mental yang sehat, kita perlu berbicara terhadap diri sendiri. Berbicara dengan diri sendiri ini adalah membantu kesadaran kita dalam berpikir, merasakan, dan bertindak. Sehingga timbul apa yang disebut cara berpikir yang objektif. Berpikir secara objektif dalam menghadapi penderitaan yang kita alami ini. Kedua, berbicara dengan diri sendiri juga membantu kita mengetahui kekuatan dan juga mengetahui kelemahan kita. Lalu yang ketiga, berbicara dengan diri sendiri membantu kita untuk berdamai dengan situasi yang kita hadapi. Saya baca di dalam sebuah guru, katanya rokok tidak ada, sayur tidak ada, segala macam habis, selesai katanya. Dan mengatakan ini hanya gara-gara corona. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak demikian sebenarnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus berbicara dengan diri kita secara objektif, sehingga lebih kita melihat hal-hal yang terjadi ini
sebagai bagian yang perlu kita hadapi. Berikut di dalam menjaga mental yang sehat, ya, tentukan batasan diri, membatasi diri pada pemberitaan yang negatif. Ya, kadang-kadang memang tipis sekali antara negatif dan positif. Tetapi kita perbanyak yang positif. Mungkin tidak perlu banyak menonton yang negatif-negatif, tapi menonton yang positif-positif. Membaca buku-buku yang positif. Lalu yang terakhir, dalam rangka mental ini, bisa ada juga kemungkinan kita akan menulis sebuah jurnal. Jurnal yang dimaksud di sini adalah jurnal harian yang kita lakukan di rumah, yang kita lakukan ketika kita keluar, sehingga semua itu bisa membantu kita untuk mengerti perjalanan-perjalanan yang telah kita lakukan selama pandemi corona penderitaan ini. Lalu yang ketiga, yang perlu kita jaga adalah masalah sosial. Kita kan dilarang untuk pulang ke kampung kita di Nias. Bukan berarti kita tidak bisa berkomunikasi dengan semua orang. Masih bisa kita berkomunikasi dengan keluarga melalui alat-alat teknologi yang ada. Itu adalah cara untuk bisa bersosial. Lalu yang terakhir, yaitu spiritualitas. Karena sering ada pertanyaan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan kita begini? Bahkan ada yang memahami, justru kalau ketika hari Minggu kita harus datang ke gereja. Karena gereja itu corona takut datang. Tetapi corona itu tidak takut gereja. Tempat-tempat ibadah dia tidak takut. Jadi jangan kita salah memahami hal-hal seperti ini. Lebih baik dalam membantu kita, dalam spiritualitas kita, adalah dengan cara yang positif. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang. Kita berada di rumah, kita mendengarkan firman Tuhan melalui online, live streaming, dan lain-lainnya. Kita juga bisa melakukan dengan membaca firman Tuhan. Ada banyak waktu kita untuk membaca firman Tuhan di rumah. Kalau sebelum ini jarang kita kumpul dengan keluarga, sehingga pembacaan firman Tuhan mungkin jarang. Tapi dengan adanya ini, positifnya ada waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Juga memperbanyak waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa bersama keluarga, berdoa bersama anak-anak kita. Mungkin ini waktu yang sangat baik untuk kita berdiskusi dengan anak-anak kita. Apa keluhannya, apa pergumulannya, untuk bisa kita doakan, untuk bisa kita bawakan kepada Tuhan. Itu adalah bagian pertama yang bisa kita katakan juga itu adalah bagian daripada pemberitaan firman Tuhan secara holistik. Jadi menjaga kesehatan secara holistik. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah dengan sistem online ini, kita harus berpikir ke depan. Bahwa bisa ada kemungkinan perusahaan-perusahaan pun ke depan akan lebih banyak menggunakan sistem ini. Gereja pun harus berpikir seperti itu. Sehingga menurut saya tahun 2021 nanti program setiap jemaat mesti harus membantu agar ada program-program bagaimana seperti online ini. Jadi ada banyak hal yang
sangat perlu untuk hal ini. Yang membantu jemaat-jemaat dan para pelayan untuk bisa melakukan pelayanan yang lebih berteknologi. Kita sangat bersyukur semua pendeta-pendeta Resor 45 dengan keadaan ini memaksa mereka untuk mempersiapkan pelayanan secara teknologi. Dan kita berharap ke depan akan lebih baik lagi. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, yaitu mengambil bagian dalam berbagi. Ya. Berbagi, itu adalah perlu sekali. Saya ingat bagaimana tindakan Paulus ketika dia mengajukan jemaat Makedonia yang sangat berkurang, tapi masih mereka bisa melakukan sesuatu untuk bisa membantu jemaat Yerusalem. Nah, hal ini juga kita perlu semangati seluruh warga jemaat kita. Ya. Tidak semua adalah dalam kondisi yang sangat parah. Ada yang sedang dan ada juga yang masih baik. Dan mungkin hal-hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Bagaimana supaya yang agak bagus-bagus sedikit ya bisa membagi. Dan mungkin itu yang saya katakan tadi, dari kekurangan kita mencoba melakukan sesuatu. Kita coba membagi. Jangan kita membagi dengannya dengan apa yang kita miliki. Mungkin kita bisa berdoa untuknya. Sehingga bisa juga memberikan semangat di dalam kehidupannya. Kita sudah memiliki tim Gus COVID-19 di Resor 45. Mudah-mudahan pada bulan-bulan ke depan tim ini bisa membantu. Biar boleh tidak banyak, bukan soal banyaknya, tapi sedikit saja. Itu sudah bisa membawa dampak yang baik dalam memberi semangat kepada jemaat-jemaat. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang berada di rumah, kiranya tanggung jawab kita untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, kepada segala makhluk, bukan berarti membatalkan semuanya itu, tapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam masa-masa penderitaan seperti ini, seperti yang telah kami sampaikan tadi, pada 3 hal: menjaga kesehatan secara holistik, kemudian bagaimana penggunaan teknologi pada masa-masa yang akan datang oleh jemaat, dan ketiga, berbagi. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita melalui firman-Nya ini. Ayat hafalan bagi kita adalah Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya akan baca dan kita akan bersama-sama. Markus 16 ayatnya yang ke-15, kita bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan dan diingatkan pada masa perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada tahun 2020 ini. Agar kami tidak melupakan tanggung jawab dan kewajiban kami untuk bisa memberitakan kerajaan Allah kepada semua orang, kepada segala makhluk. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Karena masa-masa ini adalah masa di mana ada berbagai penderitaan yang kami hadapi. Oleh karenanya, biarlah kami menghadapi itu dengan penuh tanggung jawab juga. Berilah kami kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga kami bisa melaksanakan kebenaran firman-Mu di dalam terang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu saja kami berdoa. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Warta jemaat disampaikan oleh BPMR 45. Salam. Shalom. Warta untuk Jemaat Seresor 45 BNKP 21 Mei 2020. Yang pertama, puji syukur pada hari ini terlaksana kebaktian peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga yang dipandu oleh BPMR Resor 45 BNKP dari Jemaat BNKP Tangerang dan diikuti oleh seluruh Jemaat Seresor 45 BNKP. Yang kedua, pelayanan silang layan tanggal 31 Mei 2020 ditiadakan dan untuk jadwal berikutnya menyusul kami akan beritahukan. Yang ketiga, tim gugus tugas COVID-19 Resor 45 BNKP telah terbentuk sebagai tim gugus berjenjang dari sinode, resort, terus ke jemaat. Dengan tugas yang pertama, mensosialisasikan SOP pencegahan dan penanganan COVID-19. 2. Meminimalisir dampak pemberlakuan PSBB di lingkungan pelayanan Resor 45 BNKP. Yang keempat, beribadah di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah dan petunjuk dari BPHMS BNKP untuk kita laksanakan, dan perubahan tentang hal tersebut kita tunggu perkembangan selanjutnya. Demikian warta ini disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Yahowu. Yahowu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, mari kita mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145, mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malak penyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warga berharga sekali, Yesus pahlawan besar.
Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas perkenan-Mu sehingga kami bisa merayakan hari kenaikan pada tahun 2020 ini seresor 45. Dan kami mohon Tuhan, kiranya berkatilah terus kami di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus memberi kami kesehatan yang baik, memberikan kami kemampuan untuk lebih hidup di dalam terang kasih-Mu. Sehingga di masa pandemi corona ini, kami tetap bersemangat untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk terus berada di rumah, yang bisa kami lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kami yakin dan percaya ini adalah kesempatan bagi kami untuk lebih dekat kepada Tuhan secara keluarga. Dan karena itu kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan memberikan kami kekuatan untuk hal itu. Tuhan Yesus, kami juga memohon pertolongan dan penyertaan-Mu kepada seluruh para hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Pendeta. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan yang baik. Berikanlah mereka makanan minuman Tuhan, agar warga jemaat-Mu tergerak hati untuk membantu Bapak Ibu Pendeta, sehingga mereka bisa bersuka cita selama masa pandemi ini, dan mereka bisa mendapatkan makanan dan minuman di dalam terang kasih-Mu. Kami juga mendoakan kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong warga jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan-pergumulan mereka. Pergumulan-pergumulan mereka yang berusaha, ada yang mengalami persoalan-persoalan. Tuhan bantu mereka. Ada juga warga jemaat-Mu yang menghadapi masalah-masalah dari sisi pekerjaan. Kiranya Tuhan juga menolong dan menyertai dan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga bisa mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan mencari warga jemaat-Mu, sehingga masing-masing bisa berbagi satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami juga memohon pertolongan dan penyertaan-Mu kepada para pelayan-Mu BNKP Tangerang yang telah menyediakan tempat ini bagi kami. Kiranya Tuhan menolong mulai dari Bapak Pendeta, Ketua BPMJ, Majelis Jemaat. Kiranya Tuhan telah menolong dan menyertai mereka, dan berilah mereka semangat, berilah mereka kekuatan, supaya mereka juga tetap menjadi berkat di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan kepada-Mu seluruh BPMR, kiranya Tuhan memberikan mereka juga berkat-berkat-Mu. Secara khusus kami mendoakan kepada-Mu BPMR Bapak Amali. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, sembuhkanlah penyakit yang dideritanya Tuhan, sehingga dia bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan bisa berkenan kepadanya. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya persembahan yang telah dikumpulkan oleh umat-Mu pada hari ini, kiranya Tuhan terima menjadi persembahan yang harum, dan kiranya mereka juga senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, bisa memberikan sesuatu dari kekurangan-kekurangan mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menerimanya dan membalasnya kepada mereka dengan berlimpah ganda. Hanya Tuhan yang menolong dan menyertai seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendoakan secara khusus kepada-Mu tim gugus pandemi corona di resort 45. Tuhan, kami mohon, berilah mereka kekuatan dan kesehatan yang baik, agar mereka bisa menemukan orang-orang yang bisa berbagi untuk membantu resort 45 pada bulan Juni ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, semua tim. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membuka jalan yang terbaik, sehingga ada sesuatu yang bisa kami lakukan di resort 45 ini. Tuhan, sekali lagi terima kasih atas seluruh perkenaan dan penyertaan-Mu bagi kami, dari awal pertengahan sampai berakhir. Semua kami yang Tuhan berkenan terlibat dalam peribadahan ini, Tuhan berkatilah kami senantiasa, berilah kami kecerdasan dan berkatilah seluruh keluarga-keluarga kami. Kepada-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa, yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati apalah kamu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Arah ke surga cemerlang, terangkat Tuhan yang menang, penuh kemuliaan. Kawanlah pun di bawahnya, berarah ke tempat berkah, ke tangga kerajaan. Imam besar telah pergi, dan dari atas memberi sebuah karunia-Nya. Ya Tuhan, hati kami pun hendak terarah padamu yang hidup selamanya. Salam. Shalom. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai.